foto. Panjangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dia Dotlet New Revolusi Budoyo.
dengan memendam rasa kecewa. Setelah peristiwa itu, Cilengse mengasingkan diri ke tempat yang kini dikenal masyarakat dengan sebutan Banyulangse. Setiap garis dan warna, dengan ditemani seekor kelabang raksasa yang menjadi teman sejatinya. Di tengah keindahan alam Banyulangse, Cilengse merenungkan hidupnya dengan bertapa di sana. Membiarkan suara air terjun membersihkan pikirannya dan juga menenangkan jiwa. Pelan-pelan. Kayaknya kita akan geser kemana lagi, Jo? Ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tuban. Dengan tema Sang Pembatik Nyai Manggis. Nyai Batik Manggis adalah sosok perempuan anggun yang merepresentasikan kekayaan budaya batik keren khas Tuban, terutama motif manggis yang syarat makna dan keindahan. Ia digambarkan sebagai seorang wanita Jawa yang mengenakan kebaya tradisional dengan kain batik tulis motif manggis, ciri khas dari desa Keren. Nyai Batik Manggis dipercaya turun-temurun menjadi pelopor yang datang lewat mimpi dan dipercaya masyarakat di Kecamatan Keren, yang sampai sekarang konon bersemayam di rumah pengrajin. This carnival presents the legend of Nyai Batik Manggis, to reflect the timeless beauty of Keren Batik, especially the famous Manggis motif. As an elegant Japanese woman in traditional kebaya, Nyai Batik Manggis appearing in dream guiding batik artisan with a wisdom and creativity. Even today, people believe her spirit still lies a symbol of heritage.
Legenda Dewa Wan Singpyo Tuban. Selamat datang di Tuban Spekta Night Carnival.
Carnival 2025 Magical Mix of Nusantara. SMP Pilar Nusantara Tuban mengangkat mitos Dewa Kwangkong yang dianggap sebagai pelindung kesusastraan dan dewa pelindung rakyat dari malapetaka peperangan yang mengerikan. Kostum dan atribut menggunakan warna dominan merah dan kuning, penggambaran masyarakat Tiongkok dengan makna keberuntungan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Simbol kepiting raksasa pada kereta kencana merupakan gerbang masuk utama kelenteng Guansing Bio Tuban yang mewakili sifat-sifat panjang umur, kebijaksanaan, dan kesuburan maupun digunakan sebagai talisman untuk mengusir roh jahat. Pada bagian struktur pembentuk ruang, simbolisasi naga dijumlahi pada bagian penyangga pilar. Naga Tiongkok merupakan makhluk hidup yang melambangkan kemakmuran dan keperkasaan. Naga sebagai simbol kekuatan yang mampu menjaga dan melindungi ditempatkan pada bagian dua pilar sebagai struktur penopang kehidupan. Dituliskan dalam catatan sejarah, 8 dewa yang diabadikan dalam relief kelenteng Guansing Bio Tuban, tempat peribadatan Tridharma yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal Tuban hingga internasional. 8 dewa membawa pesan tentang nilai-nilai hidup yang ingin dicapai manusia, yakni kesehatan, panjang umur, kekuatan, kemakmuran, dan perlindungan terhadap segala bahaya. Juga pengabdian kepada tempat tanah ia berpijak. Kipas sutra bergoyang bersama selendang batik membentuk jembatan antara dua warisan agung, Tionghoa dan Jawa. Lewat tarian ini kita diajak menyaksikan kegigihan seorang gadis yang tak memilih di mana ia lahir, namun untuk mencintai dua akar yang saling membelit. Amoy bukan hanya sekedar nama, melainkan wujud harmoni yang hidup di tanah Tuban. Pada masa
masa pemberontakan Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Guan Yu, dikenal sebagai Dewa Guangdong, hidup di masa pemberontakan Tiongkok. Di usia muda, ia memiliki reputasi sebagai pemuda yang gagah berani serta dihormati karena kejujuran, kesetiaan, dan keahliannya dalam perang. Musik tambur dan simbal menggema, barongsai muncul, seekor naga kecil dan lincah menari di tengah panggung. Tarian barongsai menggambarkan kekuatan, keberanian, dan harapan. Persembahan tarian barongsai dari siswa-siswi SMP Pilar Nusantara Tuban. Tarian barongsai menggambarkan kekuatan, keberanian, dan harapan. Barongsai bukan hanya hiburan, ia adalah simbol penjaga kebaikan, penolak bala, dan lambang kebangkitan rakyat. Guan Yu bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai dewa pelindung. Setiap tahun di tengah suara tambur dan tarian barongsai, namanya dipanggil dengan hormat. Kuan Kong, simbol kejayaan dan kekuatan bangsa. Bapak Ibu hadirin serta seluruh tamu undangan dan masyarakat Tuban yang tercinta, sebelum kita lanjutkan untuk menyaksikan persembahan dari komunitas Karnival Tuban seperti yang tadi kita informasikan di awal acara ya Jonathan, kepada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan malam hari ini hadir secara langsung di alun-alun Kabupaten Tuban, jangan lupa mengecek barang bawaannya tadi datang bersama dengan siapa, putra putrinya atau dengan keluarganya, karena pada kesempatan malam hari ini ada seorang anak yang menangis posisinya ada di belakang panggung.
belakang panggung karena dicari Ananda Zaki yang menangis mencari orang tuanya. Terima kasih. Ya Jonathan, berikutnya kita akan saksikan persembahan luar biasa berikut ini dari komunitas Karnival Tuba atau disingkat dengan KCT.
dijadikan daerah kekuasaan kerajaan. Putri Nawang Asih dan siluman ular raksasa perang sengit dibantu dengan anak buah, dayang-dayang dan prajurit untuk memperebutkan gua tersebut yang akan dijadikan daerah kekuasaan kerajaan. Perang sengit ini dimenangkan oleh Putri Nawang Asih yang berhasil mengalahkan siluman ular raksasa, dan daerah kekuasaan goa tersebut menjadi milik Putri Nawang Asih sehingga dinamakan Goa Putri Asih. Hingga sekarang banyak masyarakat yang menjadikan goa tersebut sebagai pencari pesugihan. Banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan kemiskinan dan ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Masyarakat banyak yang berdatangan mendatangi goa, meminta kekayaan kepada penunggu goa dengan syarat apapun, termasuk nyawa dan keluarganya menjadi taruhannya. Ya, Jonathan, luar biasa sekali bisa kita saksikan bersama persembahan dari teman-teman komunitas Karnival Tuban pada malam hari ini. Ada hal baru ya di tahun ini ya, Tias ya. Ini saya khawatir loh kalau naganya ikut ke sini. Ini saya mah khawatirnya ini yang di kepala mbaknya ini. Ularnya itu yang berkeliaran di Tuban bukan sih? Ngeri-ngeri sedep ya, Tias ya. Nah kan naganya aja ikut goyang lah ya denger lagunya. Nah kan hati-hati nih ya. Kodam Rawa Rontek siap-siap, oke. Terima kasih untuk teman-teman dari komunitas Karnival Tuban. Hati-hati di jalan. Ya, Bapak Ibu hadirin serta seluruh masyarakat Tuban yang berbahagia, di belakang teman-teman komunitas Karnival Tuban, kali ini kita akan saksikan bersama persembahan dari Bank Jatim Cabang Tuban.
Masyarakat Tuban yang tercinta, Bang Jatim Cabang Tuban pada malam hari ini mengusung tema pesona air terjun melirik. Indahnya air terjun melirik tersimpan kisah cinta tak sangka antara Dewi Citrawati yang menaruh hati dengan Joko Lelono. Mitos yang dipercaya masyarakat setempat bahwa air terjun melirik punya cerita yang menggambarkan sosok seorang putri yang sangat cantik dan mempesona bernama Dewi Citrawati yang menunggu balasan cinta dari Joko Lelono, dan karena cintanya yang tak kunjung terbalaskan, akhirnya sang putri memutuskan untuk menunggu takdirnya dan bertapa di balik air terjun melirik yang disajikan dalam bentuk karnival, teater, dan tarian yang dipersembahkan oleh Bang Jatim Cabang Tuban. Gentlemen, the next performance is the beauty of Melirik Waterfall, the story of unfulfilled love between Dewi Citrawati and Joko Lelono, the mythos of beautiful princess Dewi Citrawati waiting for the love of Joko Lelono that never came, and she to stay behind the waterfall. And tonight, this story is brought to you in the form of carnival, theater and dance, and this is Let's Welcome Bang Jatim Tuban. Luar biasa sekali Jonathan. Bang Jatim Cabang Tuban pada malam hari ini memang sengaja tampil beda. Luar biasa Tias ya. Tetap dengan nuansa merah yang khas Bang Jatim gitu Tias. Betul. Dipadukan dengan warna kuning juga kan ya. Iya. Pesona air terjun melirik.
malam hari ini cantik-cantik sekali. Ternyata selain sehari-hari ada layanan perbankan juga karyawannya ini multi talenta begitu bias ya. Lambi hamba harum kembangnya dasar ulane kebetulan kita semua nasabah begitu ya. Di Bank Jatim kita ada J-Connect begitu ya, dan Novia. Jadi layanan digital dari Bank Jatim ini memudahkan kita untuk bertransaksi perbankan begitu ya. Iya banget Jonathan. Selama kita punya aplikasi J-Connect dan kita jadi nasabah Bank Jatim, insya Allah walaupun lampu mati kita masih bisa bertransaksi begitu ya. Semua dipermudah dengan J-Connect gitu ya. Dengan J-Connect kita juga bisa bergabung dengan Laku Pandai begitu Tias ya. Online yang mewakili layanan perbankan di setiap kecamatan dengan Laku Pandai begitu Tias dan Novia. Terima kasih untuk Bank Jatim Cabang Tuban, selamat jalan, hati-hati di jalan Bu Yayu, Bu Titi. Dan menyusul di belakang Tias dan Novia ada datang dari Rumah Sakit Medika Mulia dengan tema Cermin Goib Nyai Suminten. Wow. Malam hari ini Jonathan, Tuban Spektak Night Carnival memang tampil berbeda dari biasanya. Betul. Ya, kita diajak mengenal lebih dalam tentang banyak sekali kisah-kisah cerita yang ada di Kabupaten Tuban. Betul, ada legenda di seluruh Nusantara juga Tias ya. Dan kali ini Rumah Sakit Medika Mulia dengan Cermin Goib Nyai Suminten. Nyai Suminten seorang gadis cantik kembang desa yang dikagumi banyak pemuda dari wilayahnya. Banyak pemuda kagum akan parasnya yang rupawan. Dia hidup seorang diri di sebuah rumah tua warisan orang tuanya. Di rumah itu terdapat sebuah cermin tua peninggalan ibunya. Cermin tua tersebut bukanlah cermin biasa, bukan hanya pemantul rupa elok, tetapi diyakini sebuah cermin goib yang memperlihatkan wajah seorang dari masa lalu. Mantan bukan ya? Cermin itu juga dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dunia goib. Di malam tentunya dari cermin itu akan muncul sosok ratu yang sangat cantik, leluhur penunggu cermin. The carnival present Nyai Suminten, the most beautiful woman in the village. She lived alone in her old family house, where there was a special mirror from her mother. The mirror was not normal, it could show face and know her secret from the past. People believed it was a doorway to another world, and also the mirror saw a queen, the spirit who protected it.
kita saksikan persembahan yang juga luar biasa dari teman-teman Rumah Sakit Medika Mulia. Berikut akan kita saksikan kembali persembahannya juga tidak kalah menarik dari Paguyuban Rias Melati, Kecamatan Jatirogo, yang pada kesempatan malam hari ini akan mengusung tema Ratu Pantai Selatan. Ratu Laut Selatan dipercaya berkuasa di pantai selatan Jawa. Sosoknya digambarkan sebagai wanita cantik yang sering mengenakan kebaya hijau dan kekuatannya dipercaya dapat mempengaruhi nasib manusia. Masyarakat Jawa percaya bahwa Ratu Laut Selatan, di mana ia diyakini sebagai pelindung dan kekasih spiritual para raja. Ratu Laut Selatan bukan sekedar legenda, namun merupakan bagian penting dari tradisi spiritual di Jawa. Berbagai ritual dan persembahan sering dilakukan untuk menghormati dirinya, terutama di daerah pesisir, sebagai bentuk penghormatan dan untuk meminta perlindungan dari bencana laut. Kisahnya mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa yang mempercayai adanya kekuatan supranatural yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. This carnival presents the Queen of the Southern Sea as a beautiful woman in green kebaya with her magic power to guide the life and faith of people. For the Japanese, she is not just a story, she is the guardian and spiritual partner of kings. On the southern coast, people still give offering and hold ritual to ask for her blessing and protection from the sea. Sugeng Hamlet Sani.